Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita kembali belajar untuk melanjutkan materi tema 8 Bumiku, subtema 1 perbedaan waktu dan pengaruhnya dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Sebelum belajar, silahkan kalian berdoa sesuai agama dan kepercayaan kalian masing-masing supaya dipermudah, diberi kepintaran, serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Cukup ya. Selanjutnya, sebelum kalian menyimak materi hari ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Tidak lupa kalian siapkan juga buku catatan kalian untuk dapat mencatat materi-materi penting pada video pembelajaran kali ini. Silahkan disiapkan dulu ya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Mari kita simak dulu teks berikut. Kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara merupakan kawasan benua Asia bagian tenggara. Ada 11 negara yang masuk kawasan Asia Tenggara. Negara di kawasan Asia Tenggara adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Kamboja. Selain itu ada Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam, Brunei, dan Timor Leste. Kawasan Asia Tenggara terletak pada 20 derajat lintang utara dan 6 derajat lintang selatan. Berdasarkan letak astronomis tersebut, kawasan Asia Tenggara beriklim tropis. Oleh karena itu, kawasan Asia Tenggara memiliki dua musim, yaitu musim penghujan dan kemarau. Curah hujan yang tinggi mengakibatkan kawasan Asia Tenggara subur. Secara geografis, sebagian kawasan Asia Tenggara dilalui rangkaian gunung berapi yang masih aktif. Akibatnya, kawasan Asia Tenggara sering mengalami gempa vulkanik. Gempa vulkanik adalah gempa yang disebabkan aktivitas magma sebelum gunung api meletus. Kawasan Asia Tenggara berada di jalur yang strategis. Kawasan Asia Tenggara berada di jalur lalu lintas yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Hindia. Asia Tenggara juga terletak di antara benua Australia dan Asia. Kawasan Asia Tenggara juga dilalui jalur pelayaran antara Asia Timur dan Selatan. Kondisi geografis Singapura. Singapura merupakan salah satu negara tetangga Indonesia. Negara tetangga adalah negara-negara yang berada di sekitar Indonesia. Singapura termasuk negara di kawasan Asia Tenggara. Secara astronomis, Singapura terletak di antara 1 derajat 11 lintang utara sampai 1 derajat 26 lintang utara dan 103 derajat bujur timur sampai 104 derajat bujur timur. Total luas wilayah daratannya adalah 710,5 km persegi. Letak Singapura sangat strategis. Singapura berada pada posisi silang jalur pelayaran Asia Timur, Asia Barat, Afrika, Eropa, Amerika, dan Australia. Singapura berbatasan dengan Malaysia dan Selat Johor di sebelah utara Singapura. Di sebelah barat, Singapura berbatasan dengan Indonesia dan Selat Malaka. Di sebelah selatan, Singapura berbatasan dengan Indonesia dan Selat Singapura. Di sebelah timur, Singapura berbatasan dengan Indonesia, Selat Karimata, dan Laut Cina Selatan. Hampir sebagian besar wilayah Singapura merupakan dataran rendah. Bagian barat wilayah Singapura merupakan daerah rawa dan bukit. Beberapa bukit di Singapura antara lain Bukit Timah, Gombak, dan Mandai. Sungai-sungai yang mengalir di Singapura antara lain ada Sungai Kranji, Kalang, Sangon, dan Jurun. Iklim negara Singapura adalah tropis. Suku bangsa di Singapura yaitu Tionghoa, Melayu, Tamil, India, dan Pakistan. Bahasa yang digunakan di Singapura adalah Melayu, Tiongkok, Tamil, dan Inggris. Secara singkat, kondisi geografi Singapura dapat kita tuliskan dalam kartu informasi seperti berikut. Silahkan kalian simak ya.
Selain kondisi geografis, ada beberapa informasi mengenai negara Singapura yang harus kalian ketahui. Negara Singapura memiliki ibu kota negara Singapura. Bentuk pemerintahannya republik parlementer. Kepala negaranya presiden. Kepala pemerintahan perdana menteri. Lagu kebangsaannya Majulah Singapura. Tanggal kemerdekaan 9 Agustus 1965 dari Federasi Malaysia. Jumlah penduduknya kurang lebih 5.612 juta jiwa. Suku atau etnisnya adalah Tionghoa, Melayu, India, dan Eropa. Agama di Singapura ada Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Taoisme, dan Konghucu. Bahasa resminya Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Mata uang di Singapura adalah dolar Singapura atau biasa disingkat SGD. Salah satu negara ASEAN lainnya adalah Vietnam. Mari kita pelajari kondisi geografis Vietnam. Secara astronomis, Vietnam terletak di antara 8 derajat lintang utara sampai 23 derajat lintang utara dan 102 derajat bujur timur sampai 109 derajat bujur timur. Negara Vietnam memiliki luas wilayah sebesar 330.320,8 km persegi. Vietnam berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok di sebelah utara. Di sebelah selatan, Vietnam berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Di sebelah barat, Vietnam berbatasan dengan Laos dan Kamboja. Sementara itu, di sebelah timur, Vietnam berbatasan dengan Teluk Tonkin dan Laut Cina Selatan. Bentang alam Vietnam bermacam-macam. Bagian utara berupa pegunungan dan delta Sungai Merah. Di bagian barat laut terdapat gunung Pan Hi Pang atau Phan Xipan. Selain itu, juga terdapat dataran tinggi yang dialiri beberapa sungai, yaitu Sungai Song Chai, Song Chao, dan Songgam. Bagian timur berupa pantai. Di bagian selatan ada delta Sungai Mekong. Iklim negara Vietnam adalah tropis. Secara singkat, kondisi geografis Vietnam dapat dibuat dalam peta pikiran seperti berikut ini. Ada luas wilayah, letak astronomis, iklim, bentang alam, dan batas negara. Silahkan, peta pikiran ini bisa kalian catat di buku catatan kalian. Selain kondisi geografis negara Vietnam, ada beberapa informasi lagi yang harus kalian ketahui mengenai negara Vietnam, yaitu ibu kota negara Vietnam adalah Hanoi. Bentuk pemerintahannya Republik Sosialis. Kepala negaranya presiden. Kepala pemerintahan perdana menteri. Lagu kebangsaan negara Vietnam adalah Tien Quan Cha atau The Song of the Marching Troops. Tanggal kemerdekaan 2 September 1945 dari Prancis. Jumlah penduduknya 92,7 juta jiwa. Suku atau etnisnya yaitu Viet atau Kinh, Tionghoa, Thai, dan Khmer. Agama di Vietnam yaitu Buddha, agama suku, Katolik, Kristen, Cao Dai atau Hau Hau, Tionghoa, Islam, dan Bahai. Bahasa resminya Vietnam. Mata uang Dong atau biasa tulis VND. Selanjutnya kita akan belajar mengenai kondisi geografis negara Thailand. Negara Thailand adalah salah satu negara di ASEAN dan tempat diadakannya Deklarasi Bangkok. Secara astronomis, Thailand terletak di antara 5 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 97 derajat bujur timur sampai 106 bujur timur. Negara Thailand memiliki luas wilayah sebesar 513.120 km persegi. Thailand berbatasan dengan Laos dan Myanmar di sebelah utara. Di sebelah selatan, Thailand berbatasan dengan Kamboja, Malaysia, dan Teluk Siam. Di sebelah barat, Thailand berbatasan dengan Myanmar dan Laut Andaman. Sementara itu, Thailand berbatasan dengan Laos dan Kamboja di sebelah timur. Thailand memiliki bentang alam yang beragam. Di bagian utara terdapat pegunungan dengan Gunung Doi Intanon sebagai titik tertinggi.
Di bagian barat daya terdapat perbukitan yang membentang dari tenggara ke barat laut. Puncak tertinggi di wilayah tersebut adalah Gunung Khao Soi Dao. Bagian tengah berupa daratan rendah yang dialiri oleh Sungai Chao Phraya. Di bagian timur terdapat pegunungan kapur yang dibatasi oleh Sungai Mekong. Bagian selatan berupa semenanjung sempit yang sering disebut tanah genting kera. Iklim negara Thailand adalah tropis. Secara singkat, kondisi geografis Thailand dapat dibuat peta pikiran seperti yang sebelumnya. Ada luas wilayah, letak astronomis, iklim, bentang alam, dan batas negara. Bisa kalian catat di buku catatan kalian ya. Informasi umum tentang negara Thailand yang harus kalian ketahui juga adalah ibu kota negara Thailand adalah Bangkok. Bentuk pemerintahannya monarki konstitusional. Kepala negaranya raja. Kepala pemerintahan perdana menteri. Lagu kebangsaan Thailand adalah Pieng Chat Thai atau National Anthem of Thailand. Tanggal kemerdekaan tidak pernah dijajah oleh negara lain. Jadi Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Selanjutnya, jumlah penduduk 68,86 juta jiwa. Suku etnis Thai. Agama ada Buddha, Islam, Kristen, Katolik, dan Hindu. Bahasa resminya Thai. Mata uang Baht. Deklarasi Bangkok sebagai landasan kesepakatan ASEAN. Thailand dan Vietnam merupakan negara-negara yang terletak di Asia Tenggara. Untuk menjalin kerjasama antar negara di kawasan Asia Tenggara dibentuklah ASEAN. ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. ASEAN didirikan pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Landasan ASEAN adalah Deklarasi Bangkok. Deklarasi Bangkok ditandatangani pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh 5 utusan negara yang menjadi pendiri ASEAN. Berikut ini adalah wakil dari utusan negara pendiri ASEAN. Yang pertama, ada Malik, adalah Menteri Luar Negeri Indonesia. Yang kedua, ada Tun Abdul Razak, Wakil Perdana Menteri Malaysia. Yang ketiga, ada S. Rajaratnam, yaitu Menteri Luar Negeri Singapura. Yang keempat, ada Narsiko Ramos, Menteri Luar Negeri Filipina. Dan yang kelima, Tanat Koman sebagai Menteri Luar Negeri Thailand. Itu adalah 5 pendiri ASEAN. Arti penting ASEAN bagi Indonesia. Pada 8 Agustus 1967, ada Malik sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia menandatangani Deklarasi Bangkok. Hal ini menandakan bahwa Indonesia secara resmi telah menjadi negara anggota ASEAN. Bergabungnya Indonesia ke dalam ASEAN menandakan bahwa ASEAN memiliki arti penting bagi Indonesia. Arti penting ASEAN bagi Indonesia antara lain: 1. Mempertahankan perdamaian dan stabilitas negara. 2. Meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, pendidikan, dan olahraga. Yang ketiga, meningkatkan bargaining power Indonesia secara kolektif di berbagai forum internasional. Dan keempat, memperoleh dukungan dalam kepentingan domestik seperti masalah perbatasan, ekstradisi, pemulihan hasil korupsi, dan dialog antar agama. Kerjasama ASEAN. Negara-negara ASEAN menjalin kerjasama. Kerjasama tersebut meliputi kerjasama di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, iptek, dan olahraga. Nah, sekarang kita akan mempelajari kerjasama ASEAN di bidang ekonomi dan politik. Di bidang ekonomi, kerjasama ASEAN antara lain: 1. Mengadakan kawasan perdagangan bebas. 2. Menyelenggarakan proyek industri. 3. Membuka pusat promosi ASEAN. 4. Menyediakan cadangan pangan. Dan kelima, membentuk koperasi ASEAN. Sedangkan kerjasama di bidang politik antara lain: 1. Mengadakan pertemuan rutin Menteri Keamanan negara-negara anggota ASEAN. Yang kedua, mengadakan perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral.
Yang ketiga, mengadakan perjanjian kawasan bebas nuklir. Yang keempat, mengadakan perjanjian ekstradisi ASEAN. 5. Mengirimkan duta dan konsulat. Sekarang mari kita bahas kerjasama dalam bidang ekonomi lebih rinci ya. Yang pertama, ada pembukaan pusat promosi ASEAN. Promosi yang dilakukan ASEAN meliputi sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi. Pembukaan pusat promosi ASEAN dilakukan di Jepang. Pembukaan pusat promosi di Jepang bertujuan untuk meningkatkan kegiatan ekspor dari negara-negara ASEAN ke Jepang dan meningkatkan jumlah investor Jepang bagi negara-negara ASEAN. Yang kedua, penyelenggaraan proyek industri. Negara-negara anggota ASEAN secara bersama-sama mengembangkan kerjasamanya dalam sektor industri. Sektor industri yang dikelola oleh negara-negara ASEAN sangat beragam. Proyek industri di ASEAN antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada ASEAN Aceh Fertilizer Project atau pabrik pupuk di Aceh. Yang kedua, ada ASEAN Urea Project yang merupakan pabrik pupuk di Malaysia. Yang ketiga, ASEAN Copper Fabrication Project yang merupakan pabrik tembaga di Filipina. Yang keempat, ada ASEAN Vaccine Project yang memproduksi vaksin di Singapura. Dan yang kelima, Rock Salt Soda Ash Project yang memproduksi abu soda di Thailand. Yang ketiga, kawasan perdagangan bebas. Kawasan perdagangan bebas ASEAN atau disingkat AFTA. AFTA memiliki singkatan ASEAN Free Trade Area. Merupakan suatu persetujuan dalam pengelolaan sektor produksi lokal yang ada di Asia Tenggara. Salah satu kebijakan yang diterapkan yaitu penghapusan bea masuk dalam kawasan ASEAN. AFTA juga menarik minat para investor asing untuk berinvestasi di negara-negara ASEAN. Kerjasama dalam bidang politik. Tujuan kerjasama dalam bidang politik adalah stabilitas keamanan dan perdamaian di negara-negara ASEAN. Bentuk kerjasama politik ASEAN adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada Defense Minister Meeting. ASEAN Defense Minister Meeting atau disingkat ADMM merupakan pertemuan rutin Menteri Keamanan yang ada di negara-negara anggota ASEAN. Pertemuan ini diadakan untuk membahas kerjasama serta diplomasi politik dalam bidang pertahanan dan keamanan negara ASEAN. Yang kedua, ada pengiriman duta dan konsulat. Sebagai negara-negara yang menjalin hubungan secara internasional, perlu adanya pengiriman duta dan konsulat sebagai wakil negara di negara-negara ASEAN. Keberadaan duta dan konsulat diperlukan untuk mewakili negara asal duta dan konsulat tersebut dalam berdiskusi serta menjalankan peran sertanya dalam stabilitas politik di ASEAN. Yang ketiga, ada perjanjian ekstradisi ASEAN. Perjanjian ekstradisi negara ASEAN merupakan bentuk kerjasama bidang politik dalam menangani tersangka kejahatan yang melarikan diri ke kawasan Asia Tenggara. Negara-negara di ASEAN dapat melakukan kerjasama untuk mengembalikan tersangka ke negara asalnya agar stabilitas politik di kawasan Asia Tenggara tetap terjaga. Yang keempat, ada perjanjian kawasan bebas nuklir. Perjanjian kawasan bebas nuklir merupakan kerjasama negara-negara ASEAN di bidang politik mengenai pelarangan senjata nuklir di negara ASEAN. Perjanjian kawasan bebas nuklir melarang keras adanya perancangan dan pembuatan senjata nuklir di kawasan ASEAN. Selanjutnya, yang kelima, perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral. Perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral merupakan kerjasama negara-negara di ASEAN untuk menjaga situasi agar tetap kondusif. Bebas berarti setiap negara di Asia Tenggara mempunyai hak untuk melakukan suatu secara bebas tetapi tidak melanggar perjanjian atau ketentuan yang telah menjadi kesepakatan bersama. Netral berarti negara-negara ASEAN tidak ikut campur atau mengintervensi konflik yang terjadi di negara lain, termasuk negara anggota ASEAN. Kerjasama ini tidak hanya dilakukan
antar negara anggotanya saja. ASEAN juga melakukan kerjasama dengan negara-negara lain di luar anggota ASEAN, seperti Jepang dan negara-negara Uni Eropa. Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya anak-anak. Kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan selanjutnya. Silahkan kalian catat materi-materi yang ada dalam video pembelajaran kali ini. Jangan lupa kalian tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Sekian dari Ibu, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini, dan jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih, sampai jumpa.